Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ainurul Habibah dengan NIM 19020172 dari program studi D3 Keperawatan tingkat 2 kelas A Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Anamnesa Gangguan Sistem Metabolik Endokrin akibat patologis sistem endokrin dan anamnesa gangguan kebutuhan nutrisi akibat gangguan sistem endokrin dalam mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan dosen pengampu Nurse Isnaniar Eskep MKep. Baiklah, berikut materi yang akan saya jabarkan. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin sendiri merupakan suatu sistem di mana hormon-hormon diproduksi dan diatur oleh organ dan kelenjar. Hormon membantu tubuh mengatur berbagai proses seperti nafsu makan, pertumbuhan, keseimbangan cairan, feminisasi, virilisasi, sampai pengendalian berat badan. Nah, di dalam tubuh manusia itu sendiri terdapat 9 kelenjar yang dapat menghasilkan hormon. Kelenjar pertama bernama kelenjar hipotalamus, berfungsi untuk memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang kedua ada kelenjar hipofisis, berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur pertumbuhan, tekanan darah, sampai produksi dan pembakaran energi. Yang ketiga ada tiroid, berfungsi untuk mengontrol kecepatan pengolahan makanan dalam sistem pencernaan, sampai membantu mengatur irama jantung dan tekanan darah. Yang keempat paratiroid, berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang kelima timus, berfungsi untuk memproduksi sel darah putih yang bekerja melawan pertumbuhan sel yang tidak normal dan bakteri. Yang keenam, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berfungsi untuk memproduksi 3 hormon yang berperan dalam tubuh. Yang pertama ada hormon aldosteron untuk mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Kedua kortisol untuk mengontrol kadar gula dalam darah dan metabolisme. Yang ketiga gonadokortikoid untuk mengatur hormon seks. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas, berfungsi untuk memproduksi hormon insulin dan glukagen yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Yang kedelapan ada kelenjar gonan dalam ovarium yang berfungsi untuk memproduksi gamet dalam bentuk sel telur. Yang kesembilan ada gonan dalam testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dalam bentuk spermatozoa. Selanjutnya kita akan membahas penyebab terjadinya gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Kedua, adanya pembentukan luka seperti bintil atau tumor pada sistem endokrin. Adapun beberapa gejala dapat digolongkan menjadi diabetes mellitus, akromegali, Addison, sindrom Cushing, Graves, Hashimoto's thyroiditis, sampai hipotiroid. Selanjutnya kita akan membahas anamnesa gangguan sistem endokrin. Anamnesa sendiri merupakan pengambilan data yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara melakukan serangkaian wawancara baik kepada pasien maupun keluarga pasien. Adapun hal-hal yang didapatkan pada tahap anamnesa yang pertama yaitu data demografi yang berisi usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua keluhan utama yang berisi informasi penting mengenai kesehatan dan wawasan vital. Yang ketiga, riwayat kesehatan dan keperawatan kalian. Yang keempat, riwayat penyakit dahulu. Yang kelima, riwayat penyakit sekarang. Yang keenam, riwayat kesehatan keluarga. Yang ketujuh, peninjauan sistem pola. Yang kedelapan, riwayat sosial dan riwayat pribadi yang mencangkup lingkungan dan keadaan sosial baik rumah, ekonomi, pekerjaan, dan gaya hidup. Masuk ke pemeriksaan fisik pada gangguan sistem endokrin. Hal ini dilakukan melalui dua aspek, yaitu kondisi kelenjar endokrin dan kondisi kelenjar atau organ sebagai dampak dari gangguan endokrin. Yang kedua, pemeriksaan fisik head to toe, selanjutnya status cairan dan elektrolit, kemudian pola eliminasi, sampai pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. A. Pemeriksaan gula darah. Dalam beberapa kasus, pasien yang mengalami gula darah yang tinggi bisa berarti bahwa di dalam pankreasnya tidak memproduksi insulin secara cukup. B. Pemeriksaan kolesterol. Kolesterol juga menjadi salah satu tanda gangguan sistem endokrin. C. Pemeriksaan asam urat. Asam urat sendiri adalah produk buangan hasil pemecahan zat bernama purin yang akan disaring ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Masuk ke materi selanjutnya yaitu anamnesa gangguan kebutuhan nutrisi akibat gangguan metabolik endokrin. Apa itu nutrisi? Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, hingga pemeliharaan kesehatan.
Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nutrisi yang pertama adalah faktor fisiologis, meliputi intake nutrien, kemampuan mencerna, sampai kebutuhan metabolisme. Yang kedua ada gaya hidup dan kebiasaan, kemudian ada kebudayaan dan kepercayaan, kemudian ada sumber ekonomi, obat dan interaksi nutrien, hingga gender. Adapun manfaat dari nutrisi bagi tubuh adalah yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua, mempertahankan status kesehatan dan mencegah penyakit, yang ketiga, menyediakan energi untuk fungsi organ pergerakan tubuh, yang keempat, mempertahankan temperatur tubuh, dan yang kelima, menyediakan bahan-bahan dasar untuk pengganti dan perbaikan sel. Anamnesa gangguan kebutuhan nutrisi. Secara umum, gangguan kebutuhan nutrisi terdiri dari kekurangan nutrisi, kelebihan, obesitas, malnutrisi, diabetes, hipertensi, jantung koroner, kanker, hingga anoreksia nervosa. Kekurangan nutrisi sendiri merupakan keadaan yang dialami seorang dalam keadaan tidak berpuasa atau normal, atau resiko penurunan berat badan akibat ketidakmampuan asupan nutrisi untuk kebutuhan metabolisme. Tanda klinisnya adalah berat badan 10-20% di bawah normal, tinggi badan di bawah ideal, lingkar kulit triceps lengan tangan kurang dari 60% ukuran standar, kemudian sampai adanya kelemahan dan nyeri tangan pada otot. Kemudian ada kelebihan nutrisi yang merupakan keadaan yang dialami seorang mempunyai resiko peningkatan berat badan akibat asupan kebutuhan metabolisme secara berlebihan. Adapun tanda klinis pada pasien kelebihan nutrisi yang pertama, berat badan lebih dari 10% berat ideal, obesitas lebih dari 20%, lipatan kulit triceps lebih dari 15 mm pada pria dan 25 mm pada wanita. Selanjutnya adanya jumlah asupan berlebihan, padahal aktivitas menurun ataupun monoton. Adapun gangguan ini dapat timbul jika yang pertama terdapat defisiensi salah satu atau beberapa hormon, kedua disebabkan berkurangnya zat perangsang atau pelepas, yang ketiga premier, yang keempat akibat pergantian atau penghancuran jaringan kelenjar kegagalan soluner bila organ sasaran tidak dapat memberi respon. Selanjutnya, anamnesa gangguan sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Sama dengan anamnesa gangguan sistem endokrin, anamnesa gangguan kebutuhan nutrisi juga meliputi data demografi, riwayat keluarga, riwayat kesehatan klien, riwayat diet, masalah kesehatan sekarang, tingkat energi, pola eliminasi dan keseimbangan cairan, hingga mengkaji siklus menstruasi pada wanita. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai anamnesa gangguan sistem endokrin akibat patologi sistem metabolik endokrin dan anamnesa gangguan kebutuhan nutrisi akibat gangguan metabolik endokrin. Jika ada kesalahan baik dari segi materi maupun penyampaian, saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.